إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sekarang kita berada di sebuah masjid yang juga sangat bersejarah sekali dalam perjuangan Rasulullah SAW untuk berjuang untuk agama Islam ini. Sekarang kita berada di sebuah masjid yang bernama Masjid Ad-Dir' atau nama lain adalah Masjid Asy-Syaikhain. Masjid Ad-Dir', kenapa disebut Masjid Ad-Dir'? Disebut Masjid Ad-Dir' karena di sini Nabi SAW ketika beliau hendak berangkat perang Uhud, Nabi SAW mampir ke sini dulu. Kalau tadi masjid yang tadi, Masjid Al-Mustarah atau Masjid Bani Harithah, itu masjid di mana Nabi SAW beristirahat setelah dia pulang dari perang Uhud. Sedangkan di masjid ini Nabi SAW datang untuk berangkat perang Uhud, mampir di sini. Ketika Nabi SAW mampir di sini, waktu itu sudah mau masuk asar, maka Nabi SAW melaksanakan sholat asar di sini, maghrib, isya. Kemudian Nabi SAW menginap di sini, baru kemudian sholat subuh di sini. Setelah itu baru berangkat ke perang Uhud. Ketika Nabi SAW berada di sini, Nabi ketika tidurnya malamnya dijaga oleh seorang sahabat namanya Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ini menjaga Rasulullah SAW satu malaman ketika Rasulullah SAW sedang tidur di masjid ini. Kemudian juga Nabi SAW disebut Masjid Dir'. Dir' artinya pakaian perang. Disebut Masjid Dir' karena Nabi SAW mengenakan pakaian perangnya di masjid ini. Ketika itu juga Nabi SAW ketika berada di sini juga Nabi SAW menyeleksi sahabat-sahabat yang boleh ikut perang. Sahabat yang pada saat itu yang bahkan masih muda sekalipun sangat ingin ikut perang. Yang masih muda seperti Abu Sa'id Al-Khudri, masih muda sekali, tapi semangat perangnya luar biasa. Sahabat-sahabat yang muda-muda ini, yang kecil-kecil ini, yang sighar ini, ternyata Nabi SAW tidak setuju mereka ikut, sehingga mereka tidak jadi ikut perang Uhud. Tapi semangat mereka untuk perang luar biasa. Kemudian di tempat ini juga Nabi SAW menggunakan dira'nya, pakaian perangnya. Diriwayatkan, ada yang meriwayatkan bahwa setengah pakaiannya dipakai ketika dari rumah, tapi kemudian digunakan di sini. Intinya di sini Nabi SAW bersiap-siap. Selain itu, ada sebuah kisah yang menarik di tempat ini, di masjid ini. Ada seorang sahabat namanya Abdullah Al-Jahsy. Abdullah Al-Jahsy ini adalah seorang sahabat yang dia banyak sekali minum sebelum perang Uhud. Jadi sebelum perang Uhud dia minum air sebanyak mungkin. Abdullah ini minum air sebanyak mungkin. Untuk apa? Ketika ditanya kenapa engkau banyak minum air, kata Abdullah, aku tidak mau mati ketika perang karena kehausan. Aku mau kalau aku mati karena mati syahid dibunuh oleh musuh. Jadi jiwa semangat, jiwa untuk mati syahidnya luar biasa. Oleh karenanya dia minum banyak sekali air untuk agar dia tidak kehausan ketika ketika perang Uhud tersebut, supaya dia mati. Kalau dia mati, dia benar-benar mati oleh pedang atau oleh tombak ketika di perang Uhud. Kemudian masjid ini juga dinamakan dengan Masjid Asy-Syaikhain. Asy-Syaikhain berselisih para ulama sejarah kenapa disebut Syaikhain. Syaikhain artinya dua orang tua atau dua syekh. Kenapa disebut dua syekh atau dua orang tua? Ada yang mengatakan bahwa karena dia berada di antara dua tempat sejarah tua, yaitu kota Madinah dan Uhud, sehingga disebutlah Syaikhain. Ada juga mengatakan karena di sini ada dulu dua orang Yahudi tua yang ada di sekitar sini, maka disebutlah dia Masjid Asy-Syaikhain. Jadi nama masjidnya Masjid Ad-Dir' dan Masjid Asy-Syaikhain. Dari sini kita bisa bayangkan bagaimana perjuangan Nabi memperjuangkan agama Islam, bagaimana Nabi mempertahankan agama ini dari serangan
dari orang kafir Quraisy pada zaman itu. Nabi memperjuangkan jiwa dan hartanya untuk agama kita. Maka kita sebagai muslim, setidaknya kita harus bisa memperjuangkan agama kita sendiri, memperjuangkan sholat kita sendiri, memperjuangkan puasa kita sendiri sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi SAW. Dan juga kita harus jangan malu untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Coba kita lihat sebentar, siapa tahu buka. Kalau buka kita ternyata lagi tutup. Qadarullah, mungkin sholat 5 waktu buka, ini masih waktu duha. Demikian, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.